Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial yang ada saat ini, baik yang hadir di Banten maupun secara virtual. Rekan-rekan, kami ingin menyampaikan, mencermati pemberitaan tentang adanya dugaan penggelapan pajak di UPT Samsat Kelapa II Kabupaten Tangerang tahun 2021. Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten merespon cepat atas informasi yang beredar dengan melakukan operasi intelijen untuk mengumpulkan data dan informasi serta beberapa keterangan guna mendapatkan bukti awal atas dugaan informasi yang beredar. Informasi intelijen ini atau kegiatan intelijen telah saya perintahkan kepada Asindal untuk melakukan secara quick response operasi intelijen sejak hari Rabu tanggal 20 April 2022. Berdasarkan hasil dan laporan operasi intelijen dengan mengumpulkan bahan keterangan dan beberapa data dokumen, tim intelijen telah mengumpulkan dokumen dan kemudian saat itu memeriksa 7 orang. 7 orang ini 3 orang aparatur sipil negara di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten, 2 orang dari aparatur sipil negara yaitu di UTPD Samsat Kelapa II, 1 orang tenaga honorer yang ada juga di UTPD Samsat Kelapa II, dan 1 orang lagi ini adalah swasta sebagai programmer atau aplikasi komputer. Swasta ini adalah salah satu mantan pegawai yang membuat aplikasi yang ada di Samsat. Kemudian laporan operasi intelijen itu segera kita ekspos tanggal 21. Operasi bergerak 20, 21, dan kita lakukan ekspos dan dihadiri oleh Aspitsus dan Asindal. Kemudian operasi intelijen ini dilakukan secara profesional dan objektif, dan akhirnya operasi intelijen ini menemukan adanya indikasi dugaan penggelapan pajak yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Kemudian saya perintahkan hasil operasi intelijen diserahkan kepada bidang yaitu asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Banten. Dan selanjutnya asisten tindak pidana khusus mengajukan untuk dilakukan penyidikan. Jadi saat ini ranah hukum sudah berpindah ke tahap penyidikan dengan telah saya tanda tangani tanggal 21 April kemarin dengan nomor surat perintah penyidikan nomor 379 garis miring M.6 garis miring FD.1 garis miring 04 garis miring 2022. Kemudian karena mengingat kasus ini juga sangat berisiko tinggi, tim penyidik pada asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten juga secara cepat atau bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan telah ditemukan fakta hukum dan alat bukti yang cukup untuk segera melakukan tindakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.
Rekan-rekan, pagi tadi atau hari ini Jumat tanggal 22 April 2022, tim penyidik juga bergerak cepat karena kita khawatir alat bukti atau dokumen, karena ini juga menyangkut aplikasi rentan untuk dimanipulasi atau dirusak, maka tim penyidik segera melakukan penyitaan dan penggeledahan, yaitu hari ini di kantor Bapenda Provinsi Banten, kemudian di kantor UPT Samsat Kelapa II Kabupaten Tangerang. Tim berhasil menemukan beberapa dokumen terkait, kemudian yaitu berupa bundel foto tangkapan layar atau screenshot, kemudian kita lakukan perekaman ke dalam flash disk, kemudian tim juga berhasil menyita uang sebesar 29.854.700 rupiah yang kita sita dari Bapeda, Sekretaris Bapenda. Selanjutnya, tim juga berdasarkan alat bukti yang telah kita periksa dan kemudian dokumen-dokumen barang bukti yang sudah disita tadi, juga akhirnya segera memutuskan terhadap 4 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial Z. Z ini jabatannya adalah Kasih Penagihan dan Penyetoran pada UPTD Kelapa II. Tersangka kedua adalah inisial AP. AP ini juga PNS dengan jabatan sehari-hari ini adalah staf atau petugas bagian penetapan pada Samsat Kelapa II Kabupaten Tangerang. Tersangka ketiga yang tadi saya katakan adalah honorer, yaitu atau biasanya yang bersangkutan di bagian kasir atau tenaga kerja sukarela di UPTD Samsat Kelapa II berinisial MBI. Dan tersangka keempat adalah berinisial B. B ini adalah swasta dan merupakan, sebagaimana tadi saya sampaikan, mantan pegawai yang membuat aplikasi Samsat. Saya ingin menyampaikan bagaimana peranan para tersangka. Secara umum yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan dan alur dari bisnis proses yang dilakukan para tersangka. Awalnya ini ada terjadi pertemuan, yaitu yang kita sebut dengan permufakatan jahat yang diinisiasi oleh tersangka J selaku Kasih Penagihan dan Penyetoran pada UPTD Samsat Kelapa II. Dikumpulkanlah AB, dikumpulkanlah MBI, dikumpulkanlah tersangka B. Mereka ingin mencoba masuk ke aplikasi. Tujuannya mereka ingin mengambil keuntungan pastinya. Inisiasi ini sekitar bulan April 2021. Dan selanjutnya hasil kesepakatan atau diskusi mereka, barulah mereka mencoba memulai kegiatan di Juni 2021, di mana tersangka J selaku kasih tadi memerintahkan tersangka MBI itu honor untuk mulai melakukan, yaitu dengan cara ini secara umum mereka bagaimana tadi saya sampaikan ini masih baru ya teman-teman, baru satu yang kita temukan modusnya, namun kita akan lihat perkembangan di kemudian hari, karena ini saya rasa harus dibuka secara lebih intensif lagi, karena begini, mereka mencoba yang di bulan Juni mulai melakukan bagaimana
perpanjang pembuatan STNK atau BBM 1 dimanipulasi menjadi BBM 2 yang tadinya adalah mobil baru dirubah menjadi mobil bekas. Kemudian ini MBI ini mencoba mengumpulkan berkas pengajuan, dan kemudian dari hasil temuan dia pilah-pilah mana yang cukup besar, dan kemudian prosesnya dilakukan. Nah, ketika MBI melakukan proses sudah dapat, ini diserahkan kepada tersangka Z, dan kemudian tersangka Z memberikan kepada tersangka AB staf PNS tadi. Staf PNS ini mengeluarkan surat ketetapan berapa bayar pajaknya. Contoh, bayar ini 5 juta, mobil baru. Diproses di aplikasi, karena aplikasi sistem sudah berjalan. Dan kemudian setelah proses berjalan, keluar penetapan, ini dibayar. Ini diserahkan kepada MBI, masuk ke pembayaran ke Bank Banten. Setelah itu si MBI itu kirim lewat WA ke tersangka B yang tadi adalah operator. Tersangka B itu tidak di Samsat, tetapi ada di luar Samsat. Dia barulah masuk ke aplikasi. Karena ini adalah mantan dari yang membuat aplikasi, dan dia diberikan VPN, bisa masuk ke VPN dengan passwordnya. Nah, akhirnya tersangka B ini merubah penetapan yang tadi 5 juta diturunkan menjadi mobil bekas. Keluarlah penetapan baru, dan kemudian dikirimkan kepada MBI, dan setelah ke MBI mengajukan ke bank lagi untuk perubahan pembayaran di hari yang sama. Ditariklah uang, dan dari hasil tarikan uang itu diserahkan kepada tersangka Z, dan kemudian tersangka Z meminta diserahkan kepada tersangka AP untuk dikumpulkan. Nah, itulah beberapa modus mereka, sehingga dari hasil uang-uang tersebut, setelah kita lakukan pemeriksaan, para tersangka ini sudah melakukan sejak Juni 2001 sampai dengan Februari 2022. Dan hasilnya ini masih belum dapat kami sampaikan karena antara saksi tersangka itu tidak ada kesamaan berapa yang sudah didapatkan. Namun dari hasil pemeriksaan, mereka sudah menggunakan atau menikmati uang hasil dari pengumpulan tersebut. Contohnya, ada yang mereka yang membeli mobil, membeli motor, beli rumah, atau melakukan rehab rumah. Rekan-rekan, memperhatikan kondisi yang berkembang terhadap kasus ini, kami harus juga bergerak cepat. Oleh karena itu, tim penyidik pada hari ini segera melakukan tindakan hukum untuk melakukan penahanan terhadap keempat tersangka tadi. Rekan-rekan sudah lihat, hari ini para tersangka akan ditahan selama 20 hari dari tanggal 22 April 2022 sampai 11 Mei 2022 di Rutan Pandeglang. Jadi ini modus operandi. Kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan, tim akan terus bergerak cepat karena ini menyangkut aplikasi, dokumen dari hasil pemeriksaan. Ada beberapa surat ketetapan itu yang dirobek dan dibakar. Oleh karena itu, untuk tidak mengulangi perbuatannya, para tersangka oleh tim penyidik harus dilakukan penahanan. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi di TPD Samsat. Makasih rekan-rekan. Namun kami menyampaikan kepada masyarakat dan seluruh media bahwa kami berikan waktu untuk terus melakukan mendalami penyidikan ini, dan kami
tetap akan profesional melaksanakan penyidikan ini dengan baik dan mudah-mudahan dapat lebih cepat dapat diselesaikan. Demikian rekan-rekan, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.